Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi pada perkuliahan kita Fisika Dasar 2. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi terkait dengan kapasitor dan kapasitansi. Ya. Dalam materi ini kita akan memberikan pendahuluan terkait dengan kapasitor, di mana merupakan salah satu apa namanya elemen dari rangkaian sederhana. Oke, kapasitor atau eh, kita kenal bahwa merupakan salah satu device yang kemudian berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Ya, juga kemudian jenis-jenis kapasitor ini bervariasi dari bentuk dan ukuran, tapi kemudian konfigurasi dasarnya itu adalah dua konduktor yang besar yang sama, tapi kemudian muatannya dia berlawanan. Ya. Nah, eh, dalam aplikasinya kemudian kapasitor sangat bermanfaat dalam bidang elektronik. Beberapa contoh misalkan termasuk penyimpan energi potensial listrik, kemudian penunda perubahan tegangan ketika kemudian digabungkan dengan elemen lain yaitu seperti misalkan resistor atau mungkin juga sebagai filter signal frekuensi dan lain sebagainya. Nah, uh, kapasitor kemudian ya uh, ketika kita kemudian menggunakan atau device yang kita sebut sebagai kapasitor ini kemudian digunakan untuk seperti disebutkan tadi dalam bentuk potensial listrik gitu ya. Jadi dia menyimpan energi itu dalam bentuk potensial listrik. Nah, pada gambar yang akan saya tampilkan ini adalah gambar ini adalah merupakan atau menunjukkan elemen basis atau elemen dasar dari kapasitor gitu ya. Di mana dia nanti terdiri dari dua konduktor yang kemudian masing-masing memiliki muatan plus Q dan minus Q. Besarnya sama tapi kemudian muatannya dia berlawanan. Nah, maka kemudian kita juga bisa membuat ya bentuk dari kapasitor ini adalah dalam bentuk dua plat ya. Dua plat konduktor dengan katakan dengan luas permukaan itu A yang kemudian paralel antara satu terhadap yang lain. Yang kemudian kedua plat paralel ini kemudian dipisahkan oleh jarak D misalkan gitu ya. Nah, saya akan tampilkan bentuk plat paralelnya dalam bentuk ini. Gambarnya itu adalah seperti pada gambar ini. Kalau kita lihat bentuknya, ini dua plat paralel. Ya, katakan misalkan yang atas adalah plus Q dan yang bawah adalah minus Q dan masing-masing luas permukaannya itu adalah A. Dan jarak tempat kedua plat itu gitu ya. Nah, sehingga kemudian ya dalam atau secara eksperimen kemudian menunjukkan bahwa besar muatan pada kapasitor itu searah dengan atau sejajar dengan atau kemudian dikatakan sebagai sebanding dengan beda potensial pada konduktor kepada kedua konduktor itu ya. Maka kemudian dituliskan bahwa Q itu dia sebanding dengan jadi Q itu sebanding dengan beda potensial delta V gitu ya. Delta V. Nah, yang mana kemudian kita bisa menuliskan bahwa Q itu sama dengan C dikalikan dengan delta V. Atau kita menjadi C sama dengan Q dibagi dengan delta V. Nah,
Di sini ada yang disebut dengan konstanta kesebandingan yaitu C. Ini disebut sebagai konstanta kesebandingan yang kemudian kita sebut sebagai kapasitansi dari kapasitor. Dan ini kemudian bergantung pada dan jarak antara dua plat konduktor pada kapasitor, yaitu jarak D-nya. Nah, oke. Nah, kemudian kita itu bahwa muatan Q, ya muatan Q dan beda potensial delta V ini juga kemudian diungkapkan dalam persamaan ini, persamaan Q per delta V. Ini adalah merupakan suatu besaran yang kemudian menghasilkan rasio yang positif. Nah, sehingga kemudian kita bisa mengatakan bahwa kapasitansi C pada kapasitor didefinisikan sebagai rasio besar, gitu ya, pada muatan konduktor terhadap besar beda potensial antara dua konduktor pada kapasitor. Jadi ini adalah definisi dari kapasitansi kapasitor. Kemudian secara fisik bahwa kapasitansi itu adalah merupakan ukuran kapasitas menyimpan muatan listrik untuk memberikan potensial sebesar delta V. Maka kemudian bahwa satuan SI-nya dari kapasitansi adalah farad. Ya. Dimana kemudian kita akan mendefinisikan bahwa 1 farad itu adalah, jadi 1 farad ini sama dengan 1 farad, maka ini sama dengan 1 coulomb dibagi dengan volt. Ya. Atau kemudian kita tulis sebagai 1 coulomb per volt. Nah, ini ya. Nah, kemudian kapasitansi juga kemudian biasanya di laboratorium itu kita akan menemukan bahwa ada kapasitansi yang kemudian ditulis dalam bentuk satuan pikofarad, ya. Misalkan 1 pikofarad, maka ini sebenarnya sama dengan 1 pikofarad, maka ini sama dengan 10 pangkat minus dari farad. Ada juga kemudian milifarad, ya. Kan bahwa 1 milifarad itu sama dengan 10 pangkat minus 3 farad. Sampai pada kemudian ada yang disebut dengan 1 mikrofarad, ya. Katakan misalkan 1 mikrofarad, maka ini sama dengan 10 pangkat minus 6 kapasitansi yang biasa ditemukan di laboratorium terkait dengan kapasitor. Nah, biasanya simbol dari kapasitor itu dalam rangkaian biasanya dituliskan seperti pada gambar berikut ini. Seperti pada ini, biasanya simbolnya itulah ada yang dituliskan ada 2 garis yang sama panjang, atau kemudian dituliskan satu garisnya lurus, kemudian satunya lengkung. Yang mana yang ini positif dan yang ini adalah negatif. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung kapasitansi, gitu ya? Atau bagaimana cara kita untuk menentukan nilai kapasitansi dari suatu resistor, gitu ya? Dari suatu resistor.
Maka kemudian kita misalkan ya, kita memisalkan bahwa eh, untuk sebuah kapasitor dengan muatan atau besaran muatan Q, maka kita bisa menghitung potensial listrik delta V-nya atau beda potensial delta V dengan menggunakan teknik yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya terkait dengan potensial listrik. Ya, maka kemudian juga kita bisa eh, menggunakan persamaan terkait dengan relasi antara C sama dengan Q dibagi dengan delta V, yaitu untuk menghitung kapasitansi untuk kapasitor eh, untuk kapasitor pada kasus yang ini gitu ya. Nah, sekarang ada kemudian kapasitor yang kita sebut sebagai kapasitor paralel gitu ya.